Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik pembelajaran orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Nurul Izah, NIM 18070160029. Yang pertama yaitu pengertian dari pendidikan orang dewasa. Dalam bukunya Kartini Kartono tahun 1997, berasal dari bahasa Yunani dari kata aner artinya orang dewasa dan agogos artinya memimpin. Maka secara harfiah andragogi berarti seni dalam mengajar orang dewasa, berlawanan dengan pedagogi yang berarti seni pengetahuan mengajar anak. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Di sini ada 7 ciri-ciri dari orang dewasa atau belajar orang dewasa. Di bukunya Belajar Mandiri Haris Mujiman, yang pertama adalah kegiatan belajarnya bersifat self-directing. Self-directing ini bisa bermakna mengarahkan diri. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan dalam pembelajaran dijawab sendiri atas dasar pengalaman, bukan mengharapkan jawaban dari guru atau orang lain. Yang ketiga, tidak mau didikte guru, karena mereka tidak mengharapkan secara terus-menerus. Nah, kecenderungan ini muncul karena orang dewasa sadar akan kemampuan diri dan tidak senang kepada paksaan dari pihak lain yang memiliki otoritas. Yang keempat, lebih senang dengan problem-centered learning daripada content-centered learning. Orang dewasa menghadapi banyak masalah dalam kehidupan nyata, maka mereka lebih senang dengan pembelajaran pemecahan masalah. Yang kelima yaitu lebih senang partisipasi aktif daripada yang pasif. Yang keenam, selalu memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki. Orang dewasa tidak senang belajar dengan kepala kosong. Yang ketujuh, lebih senang collaborative learning dengan tukar pengalaman dan sharing, dari bukunya Haris Mujiman tahun 2006. Selanjutnya yaitu karakteristik belajar orang dewasa. Orang dewasa dalam belajar mempunyai ciri atau karakteristik berbeda dengan anak-anak, antara lain karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran lebih mengarah ke suatu proses pendewasaan. Seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri dan memerlukan pengarahan diri walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat tergantung. Yang kedua, karena prinsip utama adalah memperoleh pemahaman dan kematangan diri untuk bisa survive, maka pembelajaran yang lebih utama menggunakan eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, latihan, simulasi, dan praktek lapangan. Yang ketiga, orang dewasa akan siap belajar jika materi latihannya sesuai dengan apa yang ia rasakan. Sangat penting dalam pemecahan masalah kehidupannya. Oleh karena itu, menciptakan kondisi belajar, alat-alat, serta prosedur akan menjadikan orang dewasa siap belajar. Dengan kata lain, program belajar harus disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka yang sebenarnya, dan urutan penyajian harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Yang keempat, pengembangan kemampuan diorientasikan belajar terpusat kepada kegiatannya. Dengan kata lain, cara menyusun pelajaran berdasarkan kemampuan atau penampilan yang diharapkan ada pada peserta didik. Di bukunya Tisnowati Tamat tahun 1985. Mengingat orang dewasa memiliki karakteristik sebagaimana uraian di atas, maka dalam proses pendidikan ada beberapa hal yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, diagnosis kebutuhan belajar, melibatkan stakeholder yang terkena langsung dampak pelaksanaan pendidikannya, membangun model yang diharapkan, menyediakan pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, proses perencanaan, libatkan peserta didik dalam menyusun rencana pelatihan. Yang keempat, memformulasikan tujuan, yakni dengan tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kelima, mengembangkan model umum pendidikan orang dewasa lebih banyak melalui diskusi baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang keenam, menetapkan materi dan teknik pembelajarannya.
Materi lebih ditekankan pada pengalaman nyata, disesuaikan dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis, metode, dan teknik yang dipilih harus menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta didik, lebih bersifat partisipatif. Kesimpulannya, karakteristik pendidikan orang dewasa adalah konsep untuk mengembangkan 4 hal pokok, antara lain konsep diri, peranan pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.